pembahasan masalah hukum tahlilan atau yasinan hari 7, hari ke-7, 40, 100 dan 1000 hari niku. Niki pembahasan masalah niki adalah murni pembahasan masalah fikih. Pembahasan fikih, bukan masalah akidah, tapi pembahasan fikih. Jadi kalau masalah akidah niku kan nanti konsekuensinya antara iman kalih kafir, iman dan kufur. Ndak, tapi pembahasan masalah tahlilan niku masalah fikih. Fikih niku masalah pembahasan di sini masalah khilafiyah furu'iyah. Pembahasan masalah fikih yang memang ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Dan masalah tahlilan niku bukan masalah usuluddin, bukan masalah pokok agama, cuma masalah nopo furu', masalah cabang agama. Artinya masalah niki masalah sepele, ringan, sederhana. Jadi ampun dibesar-besarkan seolah-olah niki masalah mengerikan banget nanti. Seolah-olah masalah yang waduh ini sudah habis, ini sudah tamat ini kalau bahas masalah ini. Enggak, Pak. Itu masalah fikih, sudah masalah fikih, masalah cabang dan masalah perbedaan pendapat. Sejak zaman dulu sudah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum masalah niki. Jadi karena masalah ini masalah sederhana, masalah ringan, masalah yang apa istilahnya itu, masalah yang tidak berkaitan dengan akidah dan pokok agama, maka saya menyampaikan pembahasan ini juga rileks, santai, dan makanya masih senyum-senyum seperti ini karena ini ringan, masalahnya tidak sehoror yang dipahami oleh sebagian orang. Enggak. Coba kalau para dai itu menyampaikan masalah ini sambil senyum-senyum seperti ini kan enak, gitu. Enak betul? Enak. Nah, tahlilan niku dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artosipun makna aslinya niku adalah membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah perbuatannya namanya tahlilan. Dari halala yuhallilu napa? Tahlilan. Makanya enten tahlilan niku enten kalimat napa? La ilaha illallah kan ngoten. Maka namanya napa? Tahlilan. Nah, kemudian pengertian tahlilan ini meluas, dipakai untuk menggambarkan kegiatan atau acara kumpul bersama beristima, di mana dalam perkumpulan atau pertemuan itu membaca sebagian Quran, biasanya surah Yasin ataupun nanti ada potongan-potongan ayat lain seperti ayat kursi, seperti akhir surah Al-Baqarah, seperti awal surah Al-Baqarah, seperti kulhu yang 3, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian membaca doa-doa, kemudian membaca zikir-zikir, ya tahmid, tahlil, tasbih, takbir. Kemudian di situ ada lantunan sholawat yang bacaan ini kemudian dihadiahkan kepada mayit yang di situ memang dituju di acara tersebut. Dan biasanya ada acara sodakoh maka apa? Sodakoh maka makanan kok. Mang lanjut ke sodakoh makanan, gitu. Enten sodakoh makanan. Gini, teh, kadang soto nopo bakso, kadang mulangi terus enten nopo besean. Enten mboten? Enten. Sami berarti ngene kula nggih enten beseane. Makane kula nggih semangat. Intinya kan niku kan, intinya niku. Lah, sekarang enten pertama nggih. Intine di acara tahlilan niku ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, surah Yasin biasanya, yang dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat. Dalile nopo? Perbuatan niki apa ada dalilnya? Wonten, Pak. Wong para ulama niku mboten masa mboten enten dalile. Dalilnya adalah hadis dalam Sunan Abu Dawud,
Nabi SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Nah, perhatikan nggih? Memperhatikan. Adik-adiknya pun gojek. Memperhatikan nggih? Masa ini rada pembahasan agak serius. Mungkin khawatir nek jamaah mboten. Perhatikan hadisnya nggih. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Perhatikan nggih. Kalimat orang yang meninggal di antara kalian niku enten dua makna. Perhatikan nggih. Pertama, orang yang sudah meninggal. Nomor kalih, orang yang akan meninggal. Jadi hadis niki bisa diterapkan di dua kondisi, Pak. Orang yang akan meninggal, nempun mendekati sakaratul maut niku, sudah terengah-engah pengen meninggal, ruh pengen keluar dari jasad niku, dianjurkan dibacakan surat Yasin. Jadi nek enten wong sekarat niku mang wocoke surat Yasin. Nomor kalih, orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal niku juga masuk dalam kandungan hadis ini. Disebutkan Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala, beliau menukil dari Al-Imam Suyuti dari kitab Syarhu As-Sudur. Disebutkan ngeten. Kula sampaikan mawon teksnya supaya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beliau mengatakan, hada yuhtamalu an takuna hadhil qiraa'ah 'indal mayyiti fi hali hayatihi wa yuhtamalu an takuna 'inda qabrihi. Kadza dzakarahu As-Suyuti fi syarhi As-Sudur. Artinya hadis mau iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian, itu mengandung dua kemungkinan makna. Pertama, orang yang masih hidup dan akan mati. Nomor kali orang yang sudah mati, ya, sudah mati di sisi kubur mereka. Pernyataan ini disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Syarhu As-Sudur. Ini dalil pertama untuk mereka yang mengamalkan Yasin. Jadi intinya kan niku napa? Maca surat Yasin pahalane diniatkan untuk yang meninggal. Dan pun kula sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa menghadiahkan pahala bacaan Quran itu sampai menurut jumhur mayoritas hampir semua ulama. Hanafiyah Imam Abu Hanifah, Malikiyah Imam Malik bin Anas, kemudian Hanabilah Imam Ahmad bin Hambal, dan Syafi'iyah Imam Syafi'i. Cuma ngeten, Imam sing tiga niki, Abu Hanifah, Malik bin Anas kali Imam Ahmad bin Hambal niku metodenya ngeten. Ketika kita akan membaca Quran, misalnya surah Yasin nggih, niku langsung diniatkan. Saya niatkan bacaan ini pahalanya untuk si fulan yang sudah mati, siapa? Yang meninggal. Misalnya bapak kula atau ibu kula jenengan, diniatkan untuk beliau, sebut namanya. Langsung dari awal. Ngaten. Terus baru baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin sampai akhir. Kalau metodenya Imam Syafi'i, baca dulu, Pak. Ampun diniatke dulu. Maca sik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai akhir. Maca pun selesai. Setelah selesai baru berdoa. Jadi metodenya pakai doa. Ya Allah, terimalah bacaan Quran saya ini, dan sampaikan hadiah atau sampaikan pahala bacaan saya ini untuk si mayit, disebut namanya sopo, si mayit yang sudah meninggal sebut namanya. Nah, saya sengaja ngecek tadi ya, bukan tadi, beberapa waktu yang lalu saya ngecek buku tahlil yang beredar di pasaran dan dipakai masyarakat niku, itu sudah sesuai dengan madhab Imam Syafi'i. Karena niku enten doanya, kemudian saya baca doanya itu Allahumma taqabbal, ya Allahumma taqabbal hadhil qiraah wa ausil, gitu ya. Ya Allah, terimalah bacaan Quran ini dan sampaikan kepada pahalanya kepada si mayit. Berarti menurut 4 madhab menghadiahkan pahala bacaan itu sampai.
sampai. Bukan hanya 4 mazhab, Pak. Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan sampai dalam Majmu' Fatawa. Ibnul Qayyim juga menyatakan sampai dalam kitabnya Ar-Ruh. Dan ulama-ulama Saudi juga menyatakan sampai. Berarti dari sisi membaca surat Yasin di acara itu tidak ada masalah. Karena jelas ada dalilnya, nomor kalih napa pahalanya sampai menurut hampir semua ulama. Sampai mriki paham mboten? Paham mboten? Paham ya? Terus enten acara tahlilan niku ada napa doa. Doa niku sepakat juga sampai. Menurut Imam Nawawi, doa kula panjenengan yang masih hidup niki untuk orang yang sudah meninggal itu sampai dan bermanfaat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang punya orang tua pun wafat, pun meninggal, ampun dilupakan, monggo didoakan dengan ampunan, didoakan dengan keluasan kubur, didoakan dengan penerangan kubur, didoakan supaya kuburnya menjadi taman dari teman-teman surga, dan itu akan bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal. Enten berikut juga ada zikir-zikir, gitu, la ilaha illallah, la subhanallah wa bihamdi, dan lain sebagainya, banyak sekali. Zikir-zikir itu juga tidak ada masalah. Karena hakikatnya zikir niku, mungkin ada yang bertanya, loh kok Ustaz zikir-zikirnya itu kok dibuat redaksi sendiri? Dibuat redaksi sendiri, begini dibaca sekian kali, segini dibaca sekian kali, ini dibaca sekian kali. Kan itu nggak ada contohnya dari Nabi. Benar, itu tidak ada contoh dari Nabi. Namun ngeten, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, termasuk sholawat ya. Sholawatnya kok begini dibaca sekian kali. Ngeten, zikir dan sholawat niku, atau bahkan doa juga niku termasuk ibadah yang mahdhah, yang ghair muqayyadah. Waduh, bahasanya mumet nih. Tapi intinya ngeten, zikir, sholawat, doa niku ibadah yang tidak ditentukan tata cara, redaksinya, pengucapannya, waktunya, tempatnya oleh syariat. Mboten enten tata caranya. Kamu harus zikir pakai ini, begini di tempat ini, tidak ada, Pak. Benten kalih salat, nek salat niku pun tertentu. Waktune di sini, nek maghrib, jumlah rakaatnya sekian, tata caranya seperti ini, pun enten ketentuan. Puasa Ramadan nggih ngoten. Ketentuannya ngeten pun ada. Tapi nek maca Quran enten ketentuane mboten enten. Oh, nek maca Quran ini harus di masjid. Nek neng omah ndak boleh, ndak ada, Pak. Harus dengan kondisi begini, nggak boleh begini. Syarat rukunnya maca Qurannya ndak ada, Pak. Makanya ya boleh untuk dibuat seperti itu. Nggak apa, menyusun seperti itu ndak ada masalah. Seperti kalau contoh ini ada ucapan seorang ulama namanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wonten Fathul Bari. Fathul Bari jilid 2 halaman 287. Imam Ibnu Hajar niku penjelas kitab Sahih Bukhari, punya kitab namanya Fathul Bari, jumlahnya 16 jilid. Al-Hafidz, gelarin apa? Al-Hafidz. Al-Hafidz niku yang hafal minimal 100.000 hadis. 100.000 hadis, Pak. Sahih Bukhari niku cuma 4.000-an. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu hafal 100.000 hadis, Pak. Jadi nek kula jenengan iki serana apa-apane. Ya, 5 hadis ora hafal kok. Arep nantang Ibnu Hajar minimal hafal 100.000 hadis. Ini ngendika ngeten. Manggate gini. Beliau mengatakan ngeten, wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dzikrin fi shalah ghairi ma'thurin idza kana ghaira mukhalifin lil ma'thur. Artinya ngeten. Sebelumnya beliau menyebutkan hadis dalam Sahih Bukhari, kemudian disebutkan para ulama memakai dalil hadis ini akan bolehnya napa? Membuat ihdath, membuat zikir baru di dalam sholat selain yang datang dari Nabi Muhammad SAW, dengan catatan tidak bertentangan dengan
dengan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Makanya wonten zikir-zikir yang dibuat oleh sahabat Nabi, enten solawat modele Ibnu Mas'ud gitu, enten doa dalam sholat padahal niki modele sahabat misalnya Abu Bakar, ada Pak semuanya nih. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya enten ulama jenenge Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah niku punya kebiasaan zikir, buat zikir sendiri. Ba'da subuh niku melantunkan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Gawe redaksi dhewe niku, mboten enten contohnya dari Nabi. Niku dibaca setelah adzan subuh sampai menjelang napa? Iqomat, dibaca sebanyak 40 kali. Niki nek ditanya hadis contoh dari Nabi ndak mboten enten, ndak ada niku. Amalan Syekh Ibnu Taimiyah niki ndak ada. Tapi karena memakai kaidah niki. Termasuk doa nggih. Coba kula tangan jenengan. Jenengan nek ndonga gawe dhewe napa nyonto Nabi? Ya gawe dhewe. Arep njaluk duit gitu. Anake ben lulus niku mboten enten Nabi kok. Duh Gusti, anak kula ben lulus ini ben ketampa dadi nopen. Mboten enten hadise. Buktine jenengan doa gawe dhewe gitu. Nyuwun anake lulus gitu. Nyuwun anake napa ketampa PNS gitu. Nyuwun napa dagangane laris. Nabi mboten pernah ngoten niku. Angsal mboten nggih, angsal mawon lho, sesuai kebutuhan gitu. Iku nggih. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi doa pun nggih baca Yasin. Loh kok Yasin Ustaz? Kok Yasin? Nek misalnya mboten Yasin boleh tidak? Boleh. Loh gampang loh. Tapi biasanya Yasin karena memang ada hadis yang cukup membuat semangat orang untuk mengunggulkan surah Yasin. Seperti misalnya hadis yang kemarin pun kula baca di sini, sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man zara qabrai walidayhi aw ahadahuma fi kulli jum'atin marratan faqara indahu Yasin ghufira lahu bi adadi kulli harfin minha." Riwayat Ibnu Adi dan selainnya. Barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya di setiap hari Jumat sekali, kemudian dia membaca surat Yasin di sisi kubur orang tuanya itu, maka orang tuanya itu akan diampuni dosa-dosanya sesuai jumlah huruf yang dibaca dari surat Yasin itu. Ini hurufnya kathah nih. Yasin itu hurufnya banyak Pak, banyak banget nih. Hurufnya loh, senes kalimat, senes kata tapi huruf. Niku. Memang enten keunggulan surah Yasin atas yang lain. Seandainya enten acara niku macane senes Yasin, boleh mboten? Ya boleh mawon. Tapi para ulama memang mengunggulkan surah Yasin. Itu. Ini untuk kenapa kok Yasin? Terus ngeten. Loh Ustaz, kenapa kok harus hari kepinten? Ketujuh ya, hari ketujuh kok harus 40, 100, 1000 ya? 7, 40, 100, 1000 ya, bener? Oke, 1000 nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, sampai 3 tahun ya. Kok harus ngangge hari-hari niku? Mboten harus, aslinya mboten harus. Jenengan arep hari ke-5, ajeng hari ke-11 ndak masalah. Tapi ulama-ulama zaman dulu niku pun kadung gawe niku cuma tradisi Pak, adat mawon. Artinya penentuan tanggal-tanggal hari niku cuma tradisi atau adat, nggak ada masuk ibadah, tapi hanya adat. Ini wonten satu keterangan, semua keterangan ini
enten referensi ini. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dunia dan akhirat. Jadi menurut keterangan Syekh Nawawi Banten Al-Bantani dalam Nihayatul Zain halaman 271 nggih. Niku disebutkan bahwa beliau mengatakan intine wa taqyidu ba'dil ayyami minal awaid. Jadi penentuan hari-hari, kenapa kok hari 3, hari 7, hari 40, 100, 1000 sampai 3 tahun. Niku hanya napa? Sifatipun tradisi atau adat sejak zaman dulu nggih pun ngoten. Lah nek niku masuk masalah adat utawa tradisi enten kaedah. Panjenengan gatekke niki. Kaedah ini apa? Al aslu fil adati al ibahah. Asal hukum adat tradisi niku boleh. Ndak haram. Jadi loh Nabi kan nggak begitu. Nggih, karena memang nek adat tradisi niku nggak butuh dalil, Pak. Mboten butuh contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena niku cuma adat mawon. Nggo gampangke ben penak ngoten lho. Ben gampang nek mengingat-ingat. Oh, hari ke-7, oh hari 40, oh 100, 1000, ben gampang mawon. Janjane di luar hari itu nggih boleh saja, tapi untuk memudahkan masyarakat awam. Seperti ngeten nggih. Kok niki enten pondok tiap napa niki? Tiap napa niki? Ahad malam Senin gitu. Aslinya niki pun Senin aslinya. Tapi wong Jawa ngomong, wong kita masih mengatakan niki masih Minggu malam gitu. Kok setiap Minggu malam gitu? Kok seminggu ping pisan? Seminggu sekali. Napa enten perbuatan Nabi hadise ngeten iki ndak ada. Nabi mboten enten pengajian akad malam ini mboten enten. Ndak ada, Pak. Tapi niki boleh, kenapa? Ini cuma tradisi mawon, adat supaya mudah dihafal, diingat-ingat oleh kaum muslimin. Oh, nek akad sore ba'da maghrib mriki enten pengajian ben gampang mawon. Jadi hitungan hari ke-7, 40, 100 ribu niku hanya hitungan tradisi saja, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain. Niki bisa dicek Pak di Nihayatul Zain. Beliau menukil hal ini dari dari seorang ulama namanya Sayyid Ahmad Dahlan rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Itu masalah kenapa kok hari ke-7. Lah terus bang, lah Ustadz itu kan kayak orang Hindu katanya. 7, 40, 100 ribu ini kan tradisi Hindu. Ya tidak peduli Pak. Artinya sesuatu yang hukumnya boleh kok kebetulan mencocoki agama lain itu nggak mempengaruhi hukum itu jadi berubah, mboten. Seperti ngeten. Hukum cukur gundul niku napa? Hukum cukur gundul. Hukumnya napa? Boleh, gitu. Boleh. Lah, sebenarnya hukum cukur gundul niku boleh menurut para ulama. Sebenarnya tapi napa? Mencocoki kebiasaan apa? Orang non muslim, orang-orang Hindu, Buddha, para biksu yang gundulan tadi niku. Tapi karena biksu niku, para biksu niku kemudian gundul, apakah kemudian cukur gundul haram? Tidak, Pak. Tidak mempengaruhi hal tersebut seandainya mencocoki tradisi orang Hindu. Karena itu tradisi kita niku dalam hal urusan teknis duniawi niku seandainya sama dengan non muslim tidak ada masalah. Saniki non muslim pakai jas, gitu. Jenengan pakai jas angsal mboten? Boleh. Padahal wong kafir nggih nganggo jas. Ngoten lho. Maksudnya seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, di acara tahlilan niku juga ada acara makan-makan gitu, it'am. Nah, ini yang paling menarik. Dan acara apa? Makan-makan. Ya, enten suguhan teh, enten snack, enten nanti makan besar gitu, sok bakso, sok soto dan sebagainya. Mulai jek napa? Gawa kresekan. Niku namanya napa? Sedekah, sedekah makanan. Sedekah makanan niku juga diperbolehkan. Wong sedekah masa mboten angsal. Sedekah makanan dari sahibul hajat utawi ahli waris dari napa? Orang yang meninggal. Itu silahkan saja, karena kan wong sedekah masa ajeng dilarang.
asal panjenengan perhatikan nih, asal tidak memberatkan dan tidak terjadi takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri. Nek mampu monggo, nek mboten mampu nggih mboten sah. Ngoten lho. Nek mampu monggo. Ajeng nyedekahi, medangi, ngasih makan, ngasih besekan monggo. Nek mampu silahkan. Tapi kalau kita tidak mampu ya tidak perlu memberat-beratkan diri. Penak tadi niku. Gampil mboten? Gampil. Nek ustaz misalnya utang bagaimana niku? Lah, nek panjenengan utang dan mampu mengembalikan, bisa kemungkinan besar bisa mengembalikan ya tidak masalah. Lah, sebagian ulama yang memakruhkan makan-makan di tempat orang yang baru saja kematian niku, perhatian cuma memakruhkan itu sifatnya kondisional dan situasional, Pak. Sebagaimana dalam kitab I'anatul Thalibin niku yang dimakruhkan adalah ketika pemilik rumah sahibul hajatnya niku keberatan tidak mampu naming napa memberat-beratkan diri, memaksa diri untuk memberi makan kepada orang yang hadir sementara dia tidak mampu. Maten niku yang dimakruhkan, itu pun cuma dimakruhkan tidak sampai haram. Niki di kitab Nihayatul Zain halaman 371 disebutkan oleh Syekh Nawawi rahimallahu taala, wa tasadduqu 'anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlubun wa la yataqayyadu bi kaunihi fi sab'ati ayyam au aktsar au aqall. Ya intinya sedekah untuk di atas namakan mayit niku kan sedekah di atas namakan apa? Mayit, pahalane untuk si mayit. Niku merupakan sesuatu yang disyariatkan, dianjurkan, dituntut dalam syariat Islam. Walaupun benar tidak terbatas untuk hari ke-7, 40, 100 ribu mboten. Sedekah niku kapan mawon boleh. Tapi mau nggih sudah saya terangkan hitungan niku ben gampang mawon. Niku teknis saja, Pak. Teknis. Seperti misalnya enten pengajian 3 hari 3 malam. Kok dadak 3 hari 3 malam? Daurah sehari semalam. Lah nek mboten enten hadis nggih niku. Sami seperti ini cuma teknis supaya gampang saja. Tidak ada urusannya dengan contoh dari Nabi napa dalil. Lah enten seorang ulama nggih, ulama salaf namanya Tawus bin Kaisan. Perhatikan nggih. Tawus bin Kaisan niku dari generasi tabi'in bahkan kibaru tabi'in. Tabi'in niku muridnya sahabat, Pak. Berarti generasi salaf. Namanya sinten? Tawus bin Kaisan. Panjenengan mirengke niki. Tawus bin Kaisan pernah mengatakan ngeten. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayud'ima anhum tilkal ayyam. Artinya ulama namanya Tawus bin Kaisan, muridnya sahabat tabi'in. Sesungguhnya seorang yang meninggal dunia, orang-orang yang meninggal dunia niku selama 7 hari sejak dia dikubur, mereka niku yuftanuna fi kuburihim, sedang diuji di kuburnya. Jadi misalnya hari ini dikubur, hari Minggu ya nih. Hari Minggu nanti 7 hari setelahnya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 hari niki orang yang meninggal niku di kuburnya baru difitnah, Pak, menghadapi peristiwa yang sangat mengerikan sekali. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangi malaikat mungkar dan nangkir, mengerikan sekali. Kata sinten? Ulama Tawus bin Kaisan. Fakanu, maka para ulama di zaman beliau yastahibun, menganjurkan untuk ahli warisnya niku napa? Sedekah makanan atas nama si mayit di hari-hari itu, hari pertama sampai hari ke-7. Supaya napa? Pahalanya mengalir untuk ahli mayit, ahli kubur yang sedang diuji tadi, sehingga bisa diringankan dan dilancarkan urusannya. Niki yang menyampaikan bukan saya tapi Imam Tawus bin Kaisan niku salaf, generasi salaf, muridnya para sahabat radhiyallahu taala. Bahkan Tawus bin Kaisan niku termasuk senior generasi tabi'in. Senior generasi tabi'in. Nah, yang lebih ideal kita yang tidak tertimpa musibah kematian atau kita yang sebagai tetangga dari orang yang meninggal dunia niku idealnya dianjurkan oleh syariat kita mengirimkan makanan kepada
mereka. Jadi misalnya enten tetangga kita yang meninggal gitu, kita selaku tetangga niki monggo napa berusaha untuk mengirimkan makanan kepada beliau. Bisa makanan yang siap makan, siap saji, napa mungkin beras dan lain sebagainya, gula teh dan lain sebagainya, kita kirim kepada beliau. Untuk apa? Karena untuk meringankan, karena orang yang baru keseripahan bahasa kita nggih, kematian itu kan sedih ya. Belum bisa normal ngoten lho. Jadi kita bantu yuk kirim makanan mateng, yuk kita bantu kirim ini, yuk kita bantu napa kirim beras, minyak goreng, napa gula teh dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan hadis dalam riwayat Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad ja'ahum ma yusgiluhum." Hei para sahabatku, kata Nabi, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena beliau ini sedang ditempa sesuatu yang menyibukkan beliau, yaitu kematian salah satu anggota keluarganya. Jadi sunai kula panjenengan ngirim makanan. Enten mriki pripun? Ngirim napa? Beras napa? Beras. Gula teh enten mboten? Beras, gula teh, minyak goreng, roti, sami berarti. Tempat saya nggih ngoten. Gula teh, beras, minyak goreng dan sebagainya. Dan ini sudah berlangsung, berarti apa yang dilakukan masyarakat kita nggih pun benar, bagus lah. Jadi di satu sisi orang yang keseripahan tadi, kematian itu berusaha untuk sedekah juga atas nama mayit dengan mengamalkan ucapan Imam Tawus bin Kaisan. Di sisi lain kita membantu, Pak. Membantu beliau-beliau yang tertimpa musibah. Kemudian ada tambahan satu lagi aja khusus biar selesai sekalian nggih, karena tanggung. Dalam hal kenapa menentukan tadi juga nggih 7 hari, 40, 100 ribu, kemudian kenapa harus menentukan ini, surat ini dan lain sebagainya. Niku dalilnya adalah sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW niku setiap hari Sabtu niku pergi ke Masjid Quba. Yang pernah umrah atau ibadah haji mun tahu nggih, Masjid Quba, beliau ini tiap Sabtu mriku datang ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat di dalam Masjid Quba itu. Hadisnya wonten Sahih Bukhari Muslim. Nah, dari hadis niki Ibnu Hajar rahimallahu taala menyatakan bahwa hadis ini sebagai dalil akan bolehnya takhsisu atau taksisi ba'dil ayyam, untuk mengkhususkan sebagian hari-hari bi ba'dil amali sholihah, dengan sebagian amal-amal soleh, wal mudawamah ala dzalika, dan continue terus di atas hal tersebut. Jadi misalnya mengkhususkan kok hari itu nggih mboten napa-napa karena dalilnya enten dalile. Hadisnya nggih sahih dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi juga ada dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 69. Jadi mboten napa-napa, hal seperti itu tidak masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih pembahasannya itu. Dan sebagai penutup di sini perlu saya sampaikan bahwa intine tahlilan niku masalah yang diperselisihkan. Beda pendapat, enten sing mengamalkan, ada yang tidak. Bagi yang mengamalkan dipersilahkan, karena sudah saya sebutkan tadi dalil dan argumentasi ulamanya. Bagi yang tidak mengamalkan juga tidak apa-apa, karena memang tahlilan itu tidak wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan tahlilan wajib. Mboten enten. Jadi yang mau tahlil silahkan, gitu. Yang tidak tahlil juga silahkan. Sing penting napa? Rukun. Sing penting rukun. Sing penting saling menghormati. Sing penting saling mensupport, saling menghargai. Tidak boleh masalah tahlilan dijadikan sebab alasan untuk saling bermusuhan, apalagi maaf ya saling menyesatkan. Tidak boleh, Pak. Ulama-ulama zaman dulu pun berbeda pendapat. Jadi misalnya, oh, Ustaz, kula mboten tahlilan, monggo mawon, tidak ada masalah. Sing tahlilan tidak boleh menyesatkan sing mboten tahlilan.
Ning sing boten tahlilan juga tidak boleh menyesatkan yang tahlilan. Penak mboten niku? Penak mboten? Monggo nanti itu sebagai sesuatu yang kita jadikan perbedaan yang membawa rahmat. Karena nanti hadis ikhtilafu ummatir rahmah, perbedaan umatku itu adalah rahmat. Kita ini punya usul yang sama, rukun iman yang sama, rukun iman Islam yang juga sama, kiblatnya sama, Qur'annya sama, sholatnya sama, hajinya sama. Jangan sampai kita mudah diadu domba dengan apa? Masalah-masalah sing sepele seperti ini. Sing sepele seperti ini jangan sampai kita mau diadu domba. Monggo nanti bisa yang tahlilan dengan yang tidak tahlilan bisa apa? Bisa bersinergi gitu, bisa bekerja sama memakmurkan masjid ini supaya tambah banyak jamaahnya. Tambah jamaahnya, sholat tambah banyak, sing napa? Sing pengajian nggih tambah banyak. Nek perlu mungkin masjidnya diperlebar mereka mulai. Nanti tekan jalan mereka. Loh, nggih to, saged mawon. Jadi monggo nih. Tempat kula niku nggih, tempat saya niku enten sing NU, enten sing Muhammadiyah. Ning nek pas tahlilan kabeh teko. Padahal NU niku kan tahlilan. Jane Muhammadiyah mboten tahlilan. Ning nek pas tahlilan teko bareng. Muhammadiyah nggih teko, NU-ne ya teko. Nggih mboten pernah congkrang nggih kula niku. Masya Allah. Jadi memang perlu ada kebijakan yang baik. Kita harus dewasa dalam menyikapi hal seperti ini, masalah khilafiyah istihadiyah. Dan saya ngeten ya, sudah saya sebutkan tadi, saya bukan NU. Wah Ustadz kok kayaknya membela pendapat tahlilan. Ustadz NU, boten Pak. Kula sanes NU, kula sanes Muhammadiyah nggih. Kula Muslim. Pembahasan ini murni ilmiah Pak, boten enten niat-niat sesuatu yang lain. Makanya kalau menyampaikan pembahasan ini apa? Sambil guyang-guyu mawon. Masalah ringan kok. Dan nek masalah ngeten dibahas karo meledak-ledak, mata melotot-lotot, udah jamaah bubar. Santai mawon. Jenengan mboten tahlilan, ndak masalah, enggak masalah. Itu nggih. Jadi mohon ini masalah ringan, masalah furu', masalah khilafiyah istihadiyah. Monggo saling menghormati, saling menghargai. Semoga apa yang nantinya ini menjadi ilmu bagi kita semuanya, itu nantinya bisa menjadi sebuah wawasan dan kita akan semakin dewasa menghadapi hal-hal seperti ini. Dan pembahasan ini semuanya pembahasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, bisa dilacak sumber-sumbernya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, monggo sing tahlilan terus silahkan saja. Yang tidak tahlilan, hormati yang tahlilan. Pokoknya saling menghormati, saling menghargai. Kalau Ustadz sendiri pripun? Saya nek diundang ya hadir. Kalih guyang-guyu mawon bahasa ngeten kok sepanen. Lah saya, pakde saya, bulik saya, mertua saya meninggal ditahlili, maksud saya ngelungani kan ya. Mengerikan sekali. Membuat fitnah Pak, nanti kacau, membuat geger. Wong tuane tahlili ditinggal lunga karo anake. Naudzubillah. Kita perlu mengalah Pak. Bae jenengan mboten berpendapat ngoten, ning kita mengalah dalam masalah khilafiyah istihadiyah. Ngalah wae lah. Ndak masalah nih. Mboten masalah. Ya. Apalagi kula nek mantuk dikai besekan. Ya disyukuri mawon kan, kita disyukuri mawon. Pokoknya insya Allah ya jenengan nek ngaji kali kula, misi saya niku memang misi Islam yang tawassut dan i'tidal, Islam moderat, Islam yang damai, Islam yang penuh kesejukan dan hikmah. Saya tidak pernah mengajarkan kepada jamaah kula termasuk di sini untuk membenci sesama muslim, untuk mudah-mudah menyesatkan sesama muslim, mboten sama sekali.